Kita Sorga Bergema ayat 1 dan 3. Kita Sorga Bergema, wahai Raja mulia. Kita sorga bergema, wahai Raja mulia, damai dan sejahtera
Allah Bapa di surga, kami datang menunduk. Kami mengucap syukur hanya karena perkenan Tuhan menyertai kami. Kami boleh dipersatukan dalam persekutuan pada malam hari ini. Kami akan melakukan rekaman ibadah perayaan Natal yang nantinya akan kami putar pada saatnya nanti. Kami melakukan ini Tuhan oleh karena kami tidak dimungkinkan untuk berkumpul bersama-sama pada hari yang tepat, sehingga kami harus melakukan ini. Bapa dalam surga, kiranya Engkau boleh datang menolong kami, sehingga kami boleh melakukan acara ini. Kami boleh melakukan rekaman ini. Kami boleh melakukan tugas kami masing-masing. Biarlah terbaik buat Tuhan. Itulah doa kami. Kami secara khusus juga berdoa Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah boleh menyampaikan firman ini, firman yang daripada untuk kami semua, untuk jemaat Tuhan di sini. Demikian pun yang akan membantu di dalam ibadah ini. Tuhan jamah satu persatu. Itulah doa kami dalam nama Yesus. Kami datang kepada Amin. Shalom, selamat malam. Selamat malam buat kita semua, segenap jemaat Bandung yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus kita. Pada hari ini, Kamis, tanggal 24 Desember 2020, kita merayakan bersama Natal jemaat kita yang dibawa tema mereka akan menamakannya Immanuel, diambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Adapun susunan acaranya yang kita akan lalui, pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga kata-kata sambutan, kata-kata sambutan itu akan dirangkaikan dengan pemberian bingkisan kasih Natal, dan yang keempat Ramatama. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai ibadah kita. Saya persilakan yang bertugas. Kita mempersiapkan diri kita memulai ibadah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari hingga saat ini. Segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan berdiri, kita sorga bergema. Namanya
Sidang jemaat, Allah begitu mengasihi kita sehingga Allah datang sebagai manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Marilah kita menyambut Natal ini dengan merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. salam damai sejahtera dan sukacita Natal untuk saudara sekalian. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal juga untuk saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dia lahir untuk kami. Jemaat silakan duduk. Nubuatan bagi kita. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayatnya yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara-saudara yang berbahagia,
Mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan untuk membawa segala beban dosa kita dan memohon anugerah pengampunan daripadanya, sehingga dosa tidak menghalangi kita menikmati sukacita Natal dalam perayaan Natal malam ini. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, seringkali kami kurang berhikmat dalam menata hidup kami, sehingga kami melakukan dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah Tuhan berdasarkan kesaksian Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya anak kecil. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7, petunjuk hidup baru. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin.
penyalaan lilin, kami persilahkan perwakilan dari majelis oleh Bapak Pendeta David, perwakilan PKBGT Bapak Yetan Liling, perwakilan PWGT Ibu Alfrida Rombe Matasak. Setelah itu disusul dari PPGT Lisa Vita, SMGT Lisa, Panitia Abdi Palamba. Kita menyanyikan Malam Kudus. Lilin akan dibagikan ke jemaat yang hadir. Lilin dibagikan ke jemaat. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan untuk mendasari ibadah perayaan Natal kita malam hari ini. Mari bersama kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi, dan biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di bumi di antara kami, sehingga olehnya kami sungguh diarahkan
untuk hanya memuliakan Tuhan saja dari tengah-tengah kehidupan kami, terkhusus dari tengah-tengah perayaan Natal kami malam ini. Sekalipun malam ini kami merayakan Natal dalam berbagai keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19, tetapi kami percaya Allah ada bersama kami. Allah menuntun dan memberkati kami, dan kami tidak akan kehilangan sukacita oleh karena Tuhan yang mengaruniakannya. Berkati kami sekalian Tuhan di dalam ibadah kami malam ini. Baik kami yang ada dalam gedung gereja ini, pun seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Kiranya berkat Allah melimpah atas kami sekalian. Yalah Bapa dalam sorga, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Mohon urapan kuasa Roh Kudus menolong setiap kami. Baik bagi hamba-Mu yang akan berkata-kata sebagai penyambung lidah Tuhan, pun seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, Tuhan urapi kami. Buka hidup kami, hati kami, untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu lewat pesan Natal malam ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima berita Natal malam ini. Dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal, kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita dari kitab Injil Matius pasal 1. Kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini berdasarkan tema yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan KWI, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Di ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah
menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Natal tahun ini kita lakukan dalam keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Juga kita di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlah baik yang terpapar pun yang meninggal. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk bertemu, bermain dengan kawan-kawannya di sekolah. Mereka harus bergumul, berjuang, belajar dari rumah. Bahkan sebagai umat Tuhan, kita juga berada dalam kegelisahan. Karena sudah kurang lebih 9 bulan ya, gereja ditutup. Termasuk kita di sini. Juga ada fenomena angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Bahkan angka perceraian sangat meningkat. Ini kasus dari Jawa Barat ya. Ini fenomena di masa pandemi. Kekerasan dalam rumah tangga meningkat, juga angka perceraian meningkat. Kondisi ini juga semakin diperparah oleh maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, serta perpecahan antar kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya sangat rapuh. Baik secara fisik pun secara psikis. Baik mintu tahu stres na tu mangte COVID. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam depresi dan keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi misalnya, serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain. Tubuh kita dengan mudah bisa terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus COVID-19 juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Jadi kalau pertama tadi menegaskan bahwa kita ini rapuh. Yang kedua menegaskan bahwa kita ini semua sama. Sekalipun profesi kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda, tetapi di tengah-tengah tekanan COVID ini, sesungguhnya semua manusia itu sama saja. Datoro nama teduka manusia, naro COVID, bupati, ya, semua bisa kena, semua manusia. COVID-19 juga mengingatkan perlunya sikap saling membutuhkan dan saling menopang. Kita sungguh sangat resah dan tertekan, bahkan pada titik tertentu sangat tidak berdaya menghadapi kompleksnya persoalan kehidupan ini. Kita rapuh, kita lemah, kita butuh intervensi Tuhan untuk menolong kita, karena hanya dengan pertolongan Tuhan saja kita dapat berdiri kokoh di tengah-tengah badai kehidupan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat kuat karena Tuhan memperlengkapi kita dengan roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Ia memberi kita kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup dalam segala situasi sulit dengan keyakinan akan perlindungan dari Tuhan yang memberikan kita kedamaian. Merayakan Natal Kristus dalam situasi seperti ini mendorong kita sekalian untuk melihat dan merasakan lebih kuat kehadiran Yesus Sang Immanuel itu. Ia sungguh hadir di tengah-tengah kita.
Ia hadir bersama kita. Ia hadir beserta kita. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa Allah sungguh hadir di antara kita dan bekerja untuk memulihkan kita. Kehadirannya dan penyertaannya, itulah yang akan memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan. Allah hadir dan bersama kita memberi pesan penting untuk setiap kita supaya kita jangan takut. Karena Tuhan akan mengatasi berbagai kelemahan kita. Tuhan sudah membuktikannya di dalam kehidupan umatnya, misalnya kepada Musa yang tidak fasih berkata-kata, Tuhan beri kemampuan menghadapi seorang Firaun. Atau Yeremia misalnya yang masih muda, Tuhan memperlengkapinya untuk menjadi seorang nabi yang luar biasa. Juga Yusuf dalam bacaan kita, seorang yang dikatakan saleh, seorang yang sederhana. Ia sudah was-was, takut, khawatir, perasaan berkecamuk, tunangannya tiba-tiba hamil. Tetapi malaikat bilang, ia mengandung dari roh. Saya kira ini tidak mudah. Tetapi Tuhan meyakinkan, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ini pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi umatnya sehingga umatnya itu tidak perlu takut. Dan Injil Matius menceritakan kepada kita bahwa inti Natal adalah tentang Allah yang berdiam bersama umatnya. Allah yang hadir dalam kehidupan manusia yang nyata. Kalau kita lihat di kitab Injil Matius, itu mulai dengan silsilah. Beda dengan kesaksian Lukas. Kitab Injil Matius mau menegaskan bahwa kehadiran Allah dalam diri pribadi Yesus sebagai manusia itu sangat real, sangat nyata. Matius mengutip nubuatan Nabi Yesaya tentang seorang anak yang dinamakan Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, Yesaya 7 ayat 14. Dan lewat kutipan ini, Matius menyatakan bahwa penggenapan utama dari nubuat Yesaya itu ada di dalam diri Yesus, pribadi yang dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi Immanuel, menjadi Allah yang beserta kita. Ada dua makna penting dalam nama Immanuel atau dalam nama Allah yang menyertai kita. Yang pertama, bahwa dalam nama Immanuel Allah menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini Sang Immanuel lahir di dunia sebagai wujud kasih Allah yang sangat besar bagi dunia. Dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini menjadi fakta bagi kita bahwa yang sangat mengagumkan, Allah semesta alam merendahkan dirinya, turun dari sorganya, mengambil rupa seorang hamba, ikut merasakan penderitaan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Immanuel. Nah, fakta ini tidak hanya mengagumkan tetapi juga sangat ajaib. Sang Immanuel menyatukan dirinya dengan manusia yang berdosa, manusia yang memberontak terhadap Allah. Ia menyatukan dirinya dengan kita agar dia mengangkat kita dari dosa dan penderitaan kita. Dalam Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi saudara-saudara, sangat mengherankan bahwa kasih Allah ditunjukkan dalam Sang Immanuel yang turun dari surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang telah diperbudak di dalam dosa. Kita berada di bawah kuasa iblis, tetapi Allah telah turun kepada kita di dalam Kristus untuk membebaskan kita. Kini,
kita memiliki pengharapan karena Allah menyertai kita, karena Yesus Immanuel kita. Sekarang Allah telah mengampuni dosa kita dan memanggil kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Sekarang kita hidup dalam damai sejahteranya dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam Dia kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 1 dan 2. Dalam Sang Immanuel, Allah bukanlah Allah yang sedang murka kepada kita, tetapi Allah yang menyertai kita. Dia telah mendamaikan kita kepada dirinya oleh kematian anaknya. Roma 5 ayat 10. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau Allah menjadi manusia, artinya di dalam Kristus Sang Immanuel, Allah telah memberi kita kasih yang sempurna, kasih yang membebaskan. Ini makna Immanuel yang pertama, kata Immanuel yang pertama. Kalau Allah menjadi manusia, Allah menjadi Sang Immanuel, artinya Allah di dalam Kristus Yesus telah memberi kita kasih yang sempurna dan kasih yang membebaskan. Karena itu di dalam Sang Immanuel juga, di dalam Allah yang menjadi manusia, Allah yang beserta kita, kita layak merayakan kasih Allah yang sempurna itu dalam hidup kita dengan cara tetap bersemangat berjuang membangun kehidupan. Masalah memang banyak, tetapi Sang Immanuel ada bersama kita. Ini kekuatan bahwa Allah bersama kita. Makna kata Immanuel yang kedua adalah Allah selalu hadir. Pertama tadi, Allah menjadi manusia. Yang kedua adalah Allah selalu hadir. Ia berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dia beserta kita. Dia adalah Immanuel kita. Penyertaan Allah memampukan kita melampaui kecemasan dan kekhawatiran untuk menerima lahirnya Sang Immanuel, Putra Natal itu. Di dalam Natal, kita menerima dan menikmati berita sukacita tentang Allah yang bersama kita, Allah yang beserta kita. Cinta sorgawi menerangi kehidupan sehingga kita mampu menghadapi berbagai kecemasan dan ketakutan. Pengalaman akan kelahiran dan kehadiran Allah akan menolong kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pengalaman kita selama 9 bulan ini tentu ada sukacita iman, ada spiritualitas kita, keimanan kita yang semakin meningkat dengan banyaknya waktu di rumah untuk bergumul dengan firman Tuhan, untuk mencoba melihat apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dari kita lewat kondisi yang sementara kita alami. Kiranya semua pengalaman iman itu semakin mendorong kita untuk sungguh peduli dengan kehidupan ini. Saya katakan di awal tadi, COVID memberi penegasan kepada kita, semua manusia itu rapuh. Kedua, COVID ini menjelaskan semua manusia itu sama saja. Perbedaan-perbedaan tidak berlaku di hadapan COVID. Temannya Om Dokter baru beberapa hari meninggal ya. Dokter Moto, juga ada bupati kan, ya, Situ Bondo ya. Dan jumlah yang terpapar dari hari ke hari semakin meningkat, sudah 5.000-an ya. Nah, kita harus yakin bahwa dalam diri Sang Immanuel kita telah menerima kekuatan sorgawi. Dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Ya. Memang kita menderita,
Tetapi jangan fokus pada penderitaan ini. Fokuslah pada Sang Immanuel itu. Penderitaan ini adalah bagian dari perjalanan iman kita menuju kekekalan yang Ia rancangkan. Kalau Sang Immanuel itu ada di tengah-tengah kita, maka harusnya kita itu harus semangat, ya kan? Allah ada di tengah-tengah kita. Allah bersama kita, Allah menyertai kita. Itu kan Immanuel. Nah, implikasinya adalah kita harus semangat. Kita harus bersukacita. Kita harus teguh dalam pengharapan dan yakin kita sementara berada dalam sebuah kepastian keselamatan. Kalau kita bingung dengan COVID kapan berhenti, di dalam Sang Immanuel ada kepastian bagi setiap kita. Amin. Nah. Jadi Bapak dan Ibu, saya menangkap 4 kata kunci sebagai pesan Natal untuk kita malam ini. Yang pertama adalah kata semangat. Ya. Karena dalam Sang Immanuel, Ia ada bersama kita, ada di tengah-tengah kita, Ia beserta kita, maka harusnya setiap kita harus semangat. Semangat menjalani hidup, semangat memperjuangkan hidup. Ya. Memang ada banyak keterbatasan, tetapi kita harus tetap semangat. Banyak jemaat yang sakit misalnya dalam berbagai kondisi. Penyakit boleh ada, tapi jangan kehilangan semangat. Anak-anak muda mungkin mengalami kendala dalam membangun karir, mencari pekerjaan, atau menyelesaikan pendidikan. Masalah itu ada. Tetapi harus semangat. Karena kita adalah anak-anak dari Sang Immanuel. Jadi itu kata kunci yang pertama, semangat. Yang kedua adalah sukacita. Kalau kita memperhadapkan hidup kita, fokus kita pada kondisi yang ada, kita bisa saja kehilangan sukacita. Pirantongan rana lepa ada te corona. Ya. Malilu miki. Kita sudah jenuh. Apalagi kalau melihat angka-angka, kita semakin tertekan. Ini angka dari hari ke hari bukan malah turun, ya, semakin meningkat malah. Siapa masih ingat berapa jumlah orang terpapar saat gereja ditutup? 22 Maret. Belum ribuan kan? Belum. Sekarang sudah 5 ribuan per hari. Ya. Di mana, di daerah mana di Bandung yang masuk di atasnya merah lagi ya? Nah, Antapani juga. Wah, tetangga. Nah, ya. Ini kondisi-kondisi. Kalau fokus kita ke situ, kita akan stres. Saya senang ada Pak Ketua PKB di sini. Ketika berjumpa dalam syukuran PKB di tempatnya Opa Enso, beliau mengatakan, ya kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tetapi aktivitas harus jalan, yang penting ketat dengan protokol kesehatan. Itulah bagian dari sukacita kita. Kita menaruh pengharapan kita kepada Sang Immanuel sehingga kita tidak kehilangan sukacita di tengah-tengah berbagai tekanan. Ya. Itu kata kunci yang kedua. Yang ketiga adalah harapan. Mungkin banyak orang sudah mulai kehilangan harapan karena COVID. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, berharaplah pada janji Tuhan. Janjinya kan ya dan amin. Pegangan kita di sana. Sehingga ketika kita berpegang pada janji-janji Tuhan, kita akan selalu punya harapan. Ya, bahasa peribahasa apa tuh? Patah 1, tumbuh 1000. Itu orang punya harapan. Gagal hari ini masih ada hari esok. Itu optimisme yang terbangun dalam harapan. Itu kata yang ketiga. Jadi semangat, sukacita, dan harapan. Yang keempat adalah kepastian. Saya katakan tadi, mungkin banyak orang melihat situasi kita sebagai situasi yang sungguh tidak memberi kepastian apapun. Ekonomi tidak pasti, gitu. Orang hanya bisa memperkirakan. Orang hanya bisa berpikir, berandai-andai.
Nah, kalau kita mendasarkan masa depan kita pada hal yang tidak pasti, maka sesungguhnya kita tidak bisa bergerak. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, pesan Natal malam ini mau menegaskan bahwa sesungguhnya di dalam Sang Immanuel yang dari sorga datang ke dalam dunia, Allah menjadi manusia, Allah bersama kita. Bukankah ini sebuah kepastian sorgawi yang telah datang dibawa ke dalam dunia dan menjadi bagian hidup kita? Nah, karena itu sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjalan dalam kepastian bahwa bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan aku pasti sampai kepada yang Ia rancangkan. Ya. Ia yang berjanji, Ia pasti memenuhinya. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah makna kehadiran Sang Immanuel dalam dunia ini. Ia datang membawa semangat, Ia datang membawa sukacita, Ia datang membawa harapan, dan datang membawa kepastian di tengah dunia yang sudah rusak oleh karena dosa. Dan berita ini kembali dikumandangkan dalam perayaan Natal tahun ini. Tema kita jelas mengungkapkan kepada kita, Ia menamakannya Immanuel, Allah yang bersama kita. Nah, itu kekuatan kita. Jadi saya sungguh berharap bahwa dengan berita Natal malam ini, kita semua jemaat Tuhan di Bandung ini tetap hidup dalam semangat, tetap bersukacita, tetap punya harapan di dalam Tuhan, dan selalu yakin akan kepastian yang Tuhan sudah kerjakan dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat Hari Natal untuk semua. Semoga pesan Natal malam ini sungguh menjadi berkat atas kehidupan seluruh jemaat. Tuhan memberkati semua. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tunduk sejenak untuk sekali lagi merenungkan apa kata Tuhan bagi kita lewat perayaan Natal kita malam hari ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Bahwa sesungguhnya dunia tidak bisa memberi sukacita kepada kita. Dunia tidak bisa memberi semangat kepada kita. Dan dunia tidak bisa memberi harapan kepada kita. Terlebih dunia tidak bisa memberi kepastian kepada kita dengan berbagai persoalan yang ada. Tetapi puji syukur kepada Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Ia mau datang ke dalam dunia, ke tengah-tengah kehidupan manusia yang nyata, dalam diri Sang Immanuel, dalam diri Allah yang hadir bersama-sama dengan manusia. Ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia turut merasakan penderitaan kita. Bahkan ia harus menanggung hukuman kita karena dosa. Di dalam dialah Sang Putra Natal itu, di dalam diri Sang Immanuel, kita diberi semangat, kita kembali diarahkan pada sukacita, dikokohkan dalam harapan, dan diyakinkan dalam sebuah kepastian, bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan aku mampu, dan bersama Tuhan aku akan menikmati kedamaian kekal. Terima kasih kebenaran firman-Mu lewat pesan Natal malam hari ini. Amin.
Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kita. Sebelumnya itu kita diantar dari nas persembahan, diambil dari Matius 2 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di depan ada kotak persembahan. Kita boleh mengumpulkan ke depan untuk mengambil bagian dalam persembahan kita pada malam hari ini. Alam raya berkumandang.
tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Seperti
seperti mas kemenyan dan nur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, Dan damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Mengucap syukur karena Engkau baik buat kami. Dalam memperingati Natal tahun ini, perayaan Natal, Tuhan menyapa kami lewat kehadiran-Mu Immanuel. Allah bersama kami. Dalam kebimbangan, kecemasan, ketakutan, Engkau berikan kami kepastian. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan kuatkan iman percaya kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan, agar supaya kekuatan Tuhan, keyakinan kepadamu senantiasa boleh menjadi bagian kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan kurniakan buat kami. Hamba untuk umat-Mu Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Lawat mereka dengan berkat-Mu senantiasa. Beri keteguhan iman dan kepastian terus. Sehingga dalam memasuki aktivitas di depan, sapaan Tuhan Immanuel beserta kami terus menjadi kekuatan kami dalam berkarya, bekerja, berusaha. Tuhan bersama kami. Baik di tengah-tengah rumah tangga kami ataupun di luar rumah. Tuhan ada bersama kami, menguatkan kami, memberkati kami, menjagai kami Tuhan. Sehingga keselamatan daripada-Mu tetap boleh menjadi bagian kami. Pilihlah Tuhan umat-Mu. Kebenaran-Mu sudah disampaikan, kami rapuh, kami tak berdaya. Tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Engkau ada bersama kami dan terus menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Berkati Bapak Ibu Saudaraku dan tugas tanggung jawab pekerjaan, anak muda-Mu, anak-anak dalam perkuliahan, sekolah mereka, pendidikan diberkati Tuhan. Apakah di rumah atau di rumah, berkat Allah tetap boleh menjadi bagian mereka sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kuat kuasa-Mu tetap boleh meyakinkan mereka untuk mengimani Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Para dokter perawat yang harus berhadapan di depan, garda depan untuk menangani pasien-pasien, Tuhan tolong berikan kekuatan imun yang kuat, sehingga mereka boleh terpelihara, terjaga dan tidak harus terpapar COVID. Oleh hikmat dan pertolongan Tuhan, mereka boleh menjadi berkat bagi tiap pasien yang membutuhkan pertolongan dari hikmat yang Engkau berikan kepada mereka, para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Sehingga Tuhan banyak orang yang terpapar boleh terselamatkan, disembuhkan oleh pertolongan Tuhan lewat dokter, perawat, dan para medis lainnya. Tolong kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih, demikian pemerintah, bangsa dan negara kami diberkati Tuhan. Sehingga mampu mengerahkan, memimpin negeri dengan baik dalam pertolongan Tuhan, dalam kuat kuasa-Mu. Agar supaya Tuhan, semua kebijakan yang dikeluarkan akan menjadi berkat bagi bangsa negara terutama rakyat, boleh ikut ambil bagian dalam mengatasi pandemi COVID ini. Lewat kedisiplinan dalam protokol kesehatan. Sehingga Tuhan masing-masing yang bertanggung jawab membantu pemerintah kami dalam mengatasi COVID ini. Dan pada akhirnya Tuhan, semua boleh terselesaikan karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Orang tua kami, para lansia, di tengah-tengah jemaat kami yang membutuhkan perlindungan khusus dengan kondisi fisik yang sudah makin berkurang, berikan kekuatan ekstra, berikan kemampuan hikmat daripada-Mu, sehingga pertolongan Tuhan tetap boleh menjadi bagian mereka bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, dan pada akhirnya kami boleh terbebas bersama-sama dan satu waktu kami bisa berkumpul bersama-sama, menikmati sukacita bersama, berhimpun dalam ibadah bersama, bercengkerama bersama, karena kami boleh melewati masa pandemi dalam pertolongan Tuhan. Siapa ada di mana kami berada, beribadah bersama-sama. Engkau berkati kami Tuhan, berkati para pemimpin di tempat ini, lembaga ini Tuhan, komandan, wakil komandan, ya, semua staf lainnya Tuhan. Diberkati Tuhan, boleh terus menjalankan tanggung jawab
dalam mendidik calon-calon perwira di tempat ini. Sehingga para calon perwira boleh menjadi perwira yang tangguh setelah mendapatkan pendidikan di sini, boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Karena tolonglah Tuhan, agar supaya selama masa pendidikan mereka diberkati Tuhan, dan boleh menyelesaikan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Keluarga mereka tinggalkan pun diberkati Tuhan, aman, sampai pada waktunya mereka pulang dengan sorak-sorai kemenangan, karena Tuhan yang tolong menyelesaikan masa pendidikan ini dalam kesempurnaan Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan, berkati persembahan kami menjadi berkat dalam wadah pelayanan kami, gerejamu, Gereja Torah Jemaat Bandung. Berkati kami dalam mengelola berkat yang masih pada kami Tuhan. Berkati sumber-sumber berkat di mana kami berkarya. Biarlah terus ada dalam berkat-Mu, sehingga kami boleh terberkati bersama-sama. Dari dalamnya Tuhan, nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah ambil bagian dalam pelayanan majelis jemaat, anak muda-Mu Tuhan, pemain musik, singer, atau kantoria, juga untuk tim multimedia, yang boleh Engkau pakai menjadi berkat dalam pelayanan kami. Limpah rahmat dan sukacita tetap mereka rasakan bersama-sama. Demikian jemaat-Mu Tuhan yang hadir dan yang tidak bisa hadir bersama kami dalam merayakan Natal pada malam hari ini. Ada berkat sukacita mereka rasakan juga dalam merayakan Natal walaupun di rumah masing-masing dengan penuh sukacita sejahtera. Ini syafaat kami Tuhan. Sudah kami angkat kepadamu dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1000 lilin. Jemaat, silakan berdiri. Jemaat, pergilah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Nyatakanlah damai sejahtera Kristus terhadap sesama dan lingkungan.
Kami siap menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kiranya roh Allah, Roh Kudus menolong dan memampukan saudara sekalian. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Kita tetap berdiri menyanyikan Felix Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our Jemaat dipersilakan duduk. Dengan berakhirnya pujian Felix Navidad, berakhir juga ibadah perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Bandung. Kita tetap semangat walaupun kita tidak semua bisa hadir dalam gedung gereja ini merayakan Natal. Ada yang di rumah, tapi kita tetap semangat karena ada kedamaian, ada sukacita, ada harapan dan kepastian di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ibadah kita pada malam ini. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu kata-kata sambutan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Daud Matasak ya. Penatua Daud Matasak, dengan kasih kami persilakan. Salam sejahtera Ibu Bapak,
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya masih ingat awal Maret tahun 2020. Saya ingat betul karena waktu itu anak saya ulang tahun. Kami tidak bisa kemana-mana. Itu artinya sudah mulai COVID. 9 bulan sudah berlalu, waktu yang cukup panjang, kita lewati dalam suasana yang lain dari biasa. Dan entah kapan akan berakhir suasana seperti ini. Dokter pun tidak bisa jawab. Kita terpisah dalam keakraban beribadah bersama, terpisah dalam candaria secara langsung, khususnya dalam ikatan sebagai warga jemaat Gereja Toraja Bandung. Juga terpisah dengan lingkungan kita di luar sana, kita tidak bebas. Bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Saya sudah 9 bulan tidak mengunjungi mertua saya. Dilarang sana, dilarang sini. Saya pikir itu juga terjadi buat Bapak Ibu sekalian. Kita membatasi diri saling berkunjung. Bahkan dalam kedukaan sekalipun. Karena kita takut COVID-19. Selain keinginan pribadi untuk menjaga kesehatan, kita juga wajib taat akan aturan pemerintah. Sebagai pernyataan dari iman kita. Pemerintah kita adalah utusan Tuhan. Dami petua-tua. Turi itu tomak perintah. Dami susi to senga. Nang senga-senga kia. Menyikapi semua ini, majelis berusaha untuk selalu hadir di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah jemaat. Mencoba mempertemukan kita satu dengan yang lain. Walau hanya melalui online. Kita tetap ibadah hari Minggu. Kita ibadah KRT. Kita tetap rapat membicarakan kehidupan kita bergereja. Sapaan-sapaan berupa refleksi. Tiap hari mendatangi kita dengan pesan-pesan firman. Semuanya diniatkan untuk tetap mempertemukan, menguatkan, dan mempersekutukan kita. Walau kita sadari tentu belum maksimal. Ibadah online yang kita tidak tahu berapa orang yang ikut. KRT yang tiap Sabtu juga kita adakan, kita tidak tahu berapa yang ikut. Mungkin karena peralatan media kita yang kurang canggih. Sehingga mungkin lebih senang keluar sana, di sebelah sana. Kita harus maklumi itu. Malam ini kita coba tampil dalam ibadah perayaan Natal. Berusaha lebih sempurna dengan peralatan yang lebih baik. Pelayan semua hadir di gereja, menampilkan suasana ruangan gereja ini yang sudah 9 bulan kita tidak kunjungi. Untuk bersama-sama berkegiatan di sini. Sekedar merasakan suasana, karena jemaat kekasih Tuhan masih harus mengikuti dari rumah masing-masing. Kita taat, kita tidak bisa kumpul. Apa boleh buat? Kalau malam ini kita bisa dipertemukan dalam ibadah secara online. Panitia telah berusaha memberikan nuansa-nuansa bahwa kita sedang dipertemukan dalam ibadah rumah Tuhan. Menampilkan dekorasi sama seperti biasa, pohon-pohon Natal. Satu yang patut menjadi catatan kita malam ini,
bahwa kita tidak kehilangan momen untuk memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Suatu kelahiran yang membawa keselamatan buat kita yang sedang terpuruk saat itu. Sekarang pun kita katakanlah sedang terpuruk juga. Sedang mengalami suatu proses dalam hidup yang tidak biasa. Tetapi saudara-saudara, marilah kita yakini dan percaya bahwa kita sedang diproses oleh Tuhan. Suatu proses yang akan membuat kita dewasa. Jika kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Melelahkan mungkin. Tapi jangan sampai kita kehilangan rasa bersyukur dalam proses ini. Jangan sampai kita kehilangan iman percaya kita. Karena ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan, situasi seperti ini gampang kita frustasi. Gampang kita stres. Tapi kita yakin Allah ada di tengah-tengah kita. Itu disampaikan Pak Pendeta tadi. Dalam ibadah ini ditampilkan paduan suara jemaat. Yang hanya karena kerinduan untuk tetap akrab bersama. Bersama memuji Tuhan. Diwujudkanlah itu dalam paduan suara virtual. Masing-masing menyanyi lagu yang sama di rumah. Dia rekam pakai HP, dia kirim ke panitia, disatukan, jadilah paduan suara yang tetap indah dan menarik. Tidak mudah mewujudkan ini. Banyak yang mendaftar, tapi tidak semua bisa mengirim rekaman. Tetapi dengan mendaftar saja, saya pikir Tuhan senang, terlepas dari segala kendala. Sehingga belum bisa kirim rekaman. Karena saya yakin di rumah sudah coba-coba menyanyi semua. Bahkan saya dengar sudah ada yang sudah coba-coba ngerekam berapa kali. Sama saja, tidak harus masuk dalam video ini. Tetapi dia sudah memuji, dia sudah menyatakan kebersamaan. Karena tayan atau temo, piran-piran nopa. Next, pasti bisa. Teks lagu kita yang dinyanyikan melalui virtual ini, di hatimu terimalah, bersama bersyukur besar anugerahnya, itu saja yang diulang-ulang. Suasana apapun yang di luar sana, di sekitar kita, malam ini kita tetap dimungkinkan memperingati kelahiran Tuhan. Biarlah itu sebagai suatu pengakuan bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Sama seperti Pak Pendeta sampaikan tadi. Untuk itu terima kasih kepada adik-adik saya atau anak-anak saya panitia. Tidak saja malam ini berusaha untuk menyatukan kita dalam ibadah bersama. Tetapi hari-hari sebelumnya saya tahu mereka tanpa lelah, tanpa takut, berani datang di sini latihan dan latihan. Terima kasih sekali lagi saudara-saudaraku, panitia yang sudah berusaha memberikan yang terbaik buat kita. Terakhir, dan ini yang ditugaskan kepada saya, untuk menyampaikan ucapan selamat. Kalau tadi saya panjang lebar mengatakan sesuatu, itu adalah ungkapan rasa saya 9 bulan tidak ke sini. Saya sampaikan itu. Dan saya akhiri sebelum saya lupa, bahwa malam ini saya disuruh. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Bandung Secapa ini, mengucapkan selamat Hari Raya Natal besok tanggal 25. Selamat Natal, tetaplah
bersyukur dalam suasana seperti ini. Tetaplah beraktivitas sesuai dengan aturan pemerintah. Tetap semangat, tetap tersenyum. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Om buat kata-kata sambutannya. Selanjutnya sebelum kita makan malam bersama yang disediakan oleh panitia, ada bingkisan Natal. Dipersilakan ke depan dengan kasih Bapak Pendeta Semolobo, Bapak Pendeta David, Mas Anang sama Mas Dedi. Tolong panggil Mas Dedi dulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Selo ya. Nggak ada fotonya? Di foto tahu ah? Oke. Oke, terima kasih Ade Mona Lisa. Selanjutnya Pak Pendeta David disampaikan oleh Ketua PPGT Pita Longse. Di foto tahu ah? Nggak boleh salaman, kok udah lupa? Oke, makasih Kakak Pita yang mewakili PPGT. Selanjutnya Mas Dedi udah ada? Dititip aja Mas Anang ya. Belum panggil. Diwakili Pak Om Bos, Pak Dokter sampai bulu. Iya. Mas Anang dulu. Oke. Terima kasih Om Bos. Belum dipoto dulu. Di tengah Om supaya dikena. Diambil kembali kadonya. Ya. Satu kali lagi Om. Di tengah Om di tengah supaya kena semua sama Om di tengah. Ya. Ketua PKB. Om Tani Liling menyerahkan kepada Mas Dedi. Iya. Foto juga. Oke. Om di tengah dulu Om supaya difoto semua sama-sama Om. Antara itu Om. Ya. Oke, terima kasih. Nah, panitia telah menyediakan makan malam buat kita semua. Sebelumnya kita mau mengucap syukur dulu dalam doa. Dengan kasih Bapak Pak Selo lagi, tolong pimpin kita dalam doa Pak. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bersyukur untuk berkat yang disiapkan oleh panitia. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memperkenankan kami menikmati perayaan Natal Jemaat Bandung pada malam hari ini dengan baik. Juga di akhir ibadah ini, panitia menyiapkan berkat untuk kami nikmati, baik yang ada di gereja pun yang dikirim ke masing-masing rumah jemaat. Tuhan berkati sehingga kami semua boleh dikuatkan dan diberi kesehatan lewat berkat-Mu malam ini. Berkati panitia yang telah berjerih lelah untuk semua ini, kiranya hidup mereka terus diberkati. PKB yang menjadi tim inti panitia HRG tahun ini. Tuhan berkati pengurus semua anggota PKB Jemaat Bandung, sehingga semakin diberkati dan semakin jadi berkat. Berkati juga segenap sesama kami di dalam berbagai keterbatasan, sehingga mereka belum mendapatkan makanan malam ini. Kiranya lawatan Tuhan juga menjangkau mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati berkat Tuhan di kehidupan ini. Ini syukur kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal kami datang bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih.
di dalam segala keterbatasan kami sudah boleh melakukan ibadah Natal. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh tetap menguatkan kami dalam situasi kondisi seperti ini. Kami tidak seperti dulu lagi, tapi kami yakin dan percaya dalam keterpurukan kami, Tuhan akan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Bapak Pendeta sudah membawakan firman. Kiranya Tuhan berjamaah, biarlah kedua Bapak Pendeta ini boleh kuat terus, selalu hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini, apapun caranya, sehingga jemaat Tuhan di sini tetap dalam persekutuan iman yang kuat. Jika kami pulang Tuhan sebentar, biarlah perjalanan kami Tuhan sertai, tibakan kami di rumah, sertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami doakan kepada. Amin. Terima kasih. Selamat Natal semua. Kita berkati. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara dari surga. Malaikat bersoraklah, puji mulia baginya. Yesus Kristus telah lahir, malam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi